Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara antepan ini kayak double. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi la yazidu fi mulkihi hamdul hamidin wa la yanqusuhu juhudul jahidin. La tanfa'uhu ta'atu man ata wa la tadurruhu ma'siyatu man asa. Allahumma salli ala bahjatil kamal wa tajil jalal wa bahail jamal wa syamsil wisal sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Segala puja dan puji syukur hanya milik dan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat beserta salam yang paling indah dan sempurna untuk junjungan Nabi besar Muhammad SAW, untuk para keluarganya yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk para sahabat-sahabatnya yang setia, kepada seluruh umat manusia yang senantiasa setia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir masa. Yang saya cintai para shaimin rahimakumullah, 11 hari kita berpuasa. Kalau kita bisa berpuasa karena kita dalam keadaan sehat, masih lebih banyak orang-orang yang lebih sehat daripada kita. Kalau kita berpuasa karena ada keluangan waktu, masih lebih banyak orang yang mempunyai waktu yang begitu luas. Tapi kenapa tidak semua orang terpanggil untuk berpuasa? Karena berpuasa selain panggilannya khusus untuk orang-orang beriman, puasa adalah pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang-orang yang ingin berpuasa karena lain hal, dia tidak bisa banyak melaksanakan. Tapi karena Allah pilih kita sebagai orang-orang yang menjadi bagian mendapatkan rahmat itu, kita menjadi orang-orang yang berpuasa pada siang hari ini. Maka oleh karena itu, artinya bukan karena kekuatan kita semata kita berpuasa, bukan karena keinginan kita semata kita berpuasa, tapi karena pertolongan Allah sematalah kita bisa menjalankan ibadah puasa ini dengan baik dan benar. Kalau bukan karena pertolongan Allah semata, tidak akan pernah ada satu manusia pun yang akan mampu melaksanakan puasa, apalagi dengan baik dan benar. Maka oleh karena itu, walaupun tidak termaktub di dalam Al-Quran secara tertulis, tapi senantiasa menjadi awal ketika kita mau membaca Al-Quran, kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tetapi terkadang kita hanya sering membincangkan dan memperdebatkan hukum di dalam membaca a'udzubillah. Ini hukumnya sunnah apa makruh, hukumnya apa? Kita terkadang hanya menjadi orang-orang yang terlibat berbicara tentang hukum sebagai rutinitas keilmiahan kita, tapi kita tidak pernah jauh menyelami kenapa ada aturan, kenapa ada anjuran kita untuk membaca itu. Oh, ternyata bacaan itu tidak sekedar bacaan, tapi sebuah pengakuan, sebuah implementasi kita di dalam menuhankan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kita melangkah, setiap kita bergerak, setiap kita melakukan sesuatu, tidak akan pernah terjadi
kecuali atas dasar ketentuan dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu kita dianjurkan senantiasa untuk selalu memohon pertolongan kepada Allah. Orang yang tidak mau memohon pertolongan, siapapun kita, sholatnya tidak pernah putus, puasanya tidak pernah putus, zakatnya banyak, sepanjang dia merasa bahwa dirinya yang bisa, muslim dalam perbuatannya, tapi kafir hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang oleh karena itu semua hanya akan menjadi rutinitas keagamaan saja. Oleh karenanya kita sadar kita tidak bisa apa, kita hanya ditakdirkan menjadi orang yang usaha oleh Allah, tapi ketentuan terjadi atau tidak, berpuasa atau tidak adalah karena semata pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu di dalam memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak bisa hanya mengangkat tangan, ya Allah tolongi. Kita harus tahu kenapa kita harus meminta tolong. Sepanjang dalam hati kita masih ada rasa bahwa kita adalah orang yang bisa, bahwa kita adalah orang yang mampu, bahwa kita adalah orang yang hebat dan intelektual, untuk apa mengangkat tangan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Sepanjang kita tidak merasa kealpaan, ketidakmampuan kita, ketidakbisaan kita, kalau itu tidak ada di dalam jiwa kita, maka berarti kita bohong kepada Allah ketika kita mengangkat tangan untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian ketika kita tahu bahwa hanya Allah sematalah yang mempunyai kemampuan untuk memberikan manfaat dalam keagamaan, untuk memberikan manfaat dalam keduniaan, kita tidak pernah bisa untuk mendapatkan kemampuan tersebut kecuali karena takdir Allah. Maka pengetahuan itu akan memberi penyadaran yang penuh kepada hati kita, sehingga hati kita yang sadar dengan keilmuan itu, maka hati kita akan menjadi hati yang tunduk, menjadi hati yang tawadhu, menjadi hati yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dari hati yang dipengaruhi oleh keilmuan itu akan timbul tindakan-tindakan, akan timbul amalan-amalan yang kita usaha, tapi kita mengatakan ini dari Allah dan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, kita untuk berpuasa ini dipanggil sebagai orang mulia, karena panggilannya adalah ya ayyuhalladzina amanu. Kita ini dinyatakan orang iman. Tinggal sekarang kita tanya secara pribadi, benarkah kita ini orang mukmin? Benarkah kita ini orang beriman? Tanya, jangan tanya kepada orang lain, karena yang tahu sebenarnya adalah kita. Lalu jawabannya apa? Oh iya, saya beriman. Iman itu apa? Iman itu adalah i'tiqadun jazimun mutabiqun lil waqi'i nasyi'un an dalilin. Kalau kriteria ini tidak terpenuhi, berarti sok-sok iman, bukan beriman. Punya keyakinan yang kuat, yakin bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, yang Tuhan hanya Allah, yakin. Jazimun, tapi keyakinan itu adalah mutabiq lil waqi', sesuai dengan fakta. Kita akui Allah sebagai Tuhan, faktanya memang iya, tapi ada satu nasyi'un an dalilin. Dalam menuhankan Allah perlu argumentasi. Apa yang kita tahu tentang Allah? Jangan-jangan kita ngaku Allah sebagai Tuhan karena mendengar dari tetangga, karena kata kiainya Tuhan kita itu adalah Allah. Lalu kemudian kita tidak pernah mencari tahu siapa itu Allah. Itu namanya iman ikut-ikutan. Orang berbuat saja kalau sekedar ikut-ikutan tidak baik, apalagi dalam keimanan. Maka
Orang yang iman benar disebut dengan hati yang salim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Siapa orang hatinya yang selamat? Selamat dari kebodohan, selamat dari kekufuran, baik kekufuran yang nyata atau kekufuran yang tidak ada orang tahu kecuali dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu tanyakan pada pribadi, saya ini sebenarnya kenal Allah apa tidak, sehingga berani mengakui Dia sebagai Tuhan? Atau apa yang saya tahu tentang Allah? Kalau tidak, ngapain ngaku-ngaku Allah sebagai Tuhan? Ngapain kalau kita tidak tahu? Kalau tahu, seperti apa pengetahuan kita? Ini yang tidak lepas diajarkan oleh para guru-guru kita, masyayikh kita, dari musola ke musola, dari kampung ke kampung, dari masjid ke masjid, untuk menuntun akidah yang benar. Karena akidah akan menjadi dasar dari segala perbuatan, yang perbuatan itu akan bernilai sebagai amal soleh. Kalau tidak, hanya akan menjadi rutinitas saja yang tidak boleh kita sesali. Maka oleh karena itu, adik-adik semuanya, di sini adalah rumah besar kaum umat Islam. Ini rumah besar yang luar biasa. Sampean tahu bagaimana candaannya orang NU? Dulu Kiai Haji Abdurrahman Wahid waktu jadi presiden, menjabat sebagai presiden, beliau kunjungan kerja ke Jawa Timur sekaligus ke Madura. Salah satu bupati di Madura itu sama beliau ditanya, Pak Bupati, kebetulan bupatinya Kiai, bagaimana orang Islam di Bangkalan? Alhamdulillah Pak Presiden, di Bangkalan ini orang Islamnya banyak Pak Presiden, Muhammadiyahnya sedikit sekali katanya. Orang itu sampai segitunya. Artinya bahwa kita jangan pernah lepas daripada ajaran akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang menjadi dasar. Karena kalau yang satu itu salah, semua apa yang dibangun di atasnya akan menjadi tidak bermanfaat. Ini saja barangkali yang saya sampaikan.